Oke, lupakan dulu deh buku-buku teks yang kaku dan membosankan. Hari ini, kita bakal memulai sebuah perjalanan yang seru banget. Sebuah petualangan buat ngerti dunia di sekitar kita. Tapi dengan cara yang lebih dalam, lewat riset kualitatif. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita kan hidup di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama data, sama angka. Tapi, gimana caranya kita bisa dengerin cerita di balik semua angka itu? Disitulah riset kualitatif berperan. Tujuannya bukan cuma buat tahu apa, tapi buat gali lebih dalam lagi, kenapa? Anggap aja diri Anda itu seorang penjelajah, tapi bukan buat nemuin daratan baru ya. Anda di sini buat memetakan dunia makna, persepsi, dan cerita yang membentuk pengalaman kita sebagai manusia. Dan inilah inti dari petualangan kita hari ini. Setiap penjelajah yang hebat pasti butuh peta kan? Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bedah prosesnya jadi beberapa babak yang jelas, biar kita semua nggak kesasar di tengah jalan. Siap? Oke, sebelum kita mulai petualangannya, kita harus tahu dulu dong, apa sih sebenarnya yang kita cari? Jadi, apa itu riset kualitatif? Jadi gini, ini bukan soal ngitung berapa banyak orang yang beli kopi setiap hari. Bukan. Tapi ini soal memahami kenapa secangkir kopi di pagi hari itu bisa begitu berarti buat seseorang. Ini soal proses memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang orang yang ngalamin langsung. Nah, kita sekarang masuk ke babak pertama, cetak biru. Penjelajah manapun yang andal nggak akan pernah berangkat tanpa rencana yang matang. Dalam dunia riset, rencana itu ya cetak biru kita ini. Di tahap perencanaan ini, ada 3 hal yang krusial banget. Pertama, tentukan fokus Anda. Fenomena apa sih yang bikin Anda penasaran? Kedua, bangun kompas Anda. Teori apa yang bakal jadi kacamata Anda buat melihat fenomena itu? Dan ketiga, tentukan petunjuknya. Data spesifik seperti apa yang Anda butuhin buat menjawab rasa penasaran tadi. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalkan kita mau meneliti ritual ngapatung. Fenomenanya ya ritual itu sendiri. Kompas teoritis kita misalnya antropologi simbolik yang bantu kita membaca makna di balik setiap simbol. Nah, data atau petunjuk yang kita cari bisa jadi ucapan para tetua, tindakan ritualnya, sampai artefak kayak patungnya. Semua itu petunjuk yang bakal mengungkap ceritanya. Oke, peta udah di tangan, sekarang saatnya bagian yang paling seru, kerja lapangan. Disinilah teori ketemu sama kenyataan. Rencana kita diuji, dan kita benar-benar terjun langsung ke dunia nyata buat ngumpulin petunjuk. Peneliti kualitatif itu punya 2 alat andalan. Pertama, observasi. Ini kayak kita nonton film, kita lihat langsung apa yang terjadi. Kedua, wawancara mendalam. Nah, ini kayak kita ngobrol langsung sama sutradara dan para aktornya. Disinilah kita bisa paham mengapa di balik setiap adegan. Ini poin yang krusial banget. Beda sama kuesioner yang kaku, dalam riset kualitatif, instrumen utamanya itu ya Anda sendiri. Kemampuan Anda buat mengamati, mendengarkan, dan menafsirkan, itu adalah kuncinya. Kepekaan Anda itulah yang bisa membuka pemahaman yang gak akan pernah bisa ditangkap oleh sensor atau angka. Oke, coba bayangin situasinya. Anda baru pulang dari lapangan, tas Anda penuh sama petunjuk, setumpuk catatan, rekaman wawancara berjam-jam, puluhan foto. Mungkin rasanya bisa bikin kewalahan. Pertanyaannya, gimana cara mengubah semua harta karun mentah ini jadi sebuah penemuan yang bermakna? Tenang, analisis itu bukan tugas sekali jadi, tapi sebuah siklus. Pertama, Anda reduksi datanya. Kayak menyaring emas dari pasir, Anda pilih mana yang paling relevan. Kedua, Anda sajikan data itu secara visual, biar polanya mulai kelihatan. Terakhir, Anda tarik kesimpulan, sambil terus-menerus ngecek balik ke data buat verifikasi. Proses ini diulang terus sampai ceritanya jadi jernih. Jadi, Anda sudah menemukan sesuatu yang menarik dari data Anda. Sebuah pola, sebuah makna yang tersembunyi. Keren! Tapi, gimana caranya Anda bisa membuktikan ke dunia kalau temuan Anda ini beneran kredibel dan bukan sekedar opini pribadi Anda? Nah, disinilah konsep trustworthiness atau kepercayaan masuk. Di dunia kualitatif, kita nggak ngejar validitas statistik, karena kita kan nggak ngukur-ngukur. Kita ngejar trustworthiness. Ini adalah standar emas kita buat nunjukin kalau temuan kita itu bukan cerita ngasal, tapi sebuah penafsiran yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan. Slide ini pada dasarnya adalah toolkit Anda buat membangun kepercayaan itu. Buat kredibilitas, Anda bisa pakai triangulasi, artinya melihat masalah dari berbagai sudut, misalnya bandingin data wawancara sama hasil observasi. Buat transferabilitas, Anda kasih deskripsi yang super rinci, jadi orang lain bisa nilai sendiri relevansinya di konteks mereka. Dan untuk dependabilitas serta konfirmabilitas, kuncinya adalah jejak audit. Ini kayak buku catatan detektif. Anda catat semua langkah biar prosesnya transparan. Dan akhirnya, langkah terakhir adalah menceritakan kisah penemuan Anda. Ingat,
Ini bukan laporan data yang kering dan membosankan. Anda harus merangkai sebuah narasi yang hidup, pakai kutipan langsung dari partisipan sebagai bukti, dan sambungin lagi semua temuan Anda ke Kompas teoritis yang sudah memandu Anda dari awal. Jadi, kita sudah menjelajahi seluruh peta perjalanan ini bersama-sama. Mulai dari satu pertanyaan sederhana, kita memetakkan rute, mengumpulkan petunjuk di lapangan, menganalisisnya, sampai akhirnya kita tiba di sebuah kesimpulan yang bisa kita percayai. Pada akhirnya, ya ini tujuannya. Riset kualitatif itu mengambil informasi mentah, bisa berupa kata-kata, tindakan, atau simbol, dan mengubahnya menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang dunia manusia. Ini adalah seni menemukan makna di tengah kerumitan. Dan sekarang, giliran Anda. Dengan peta ini di tangan, dunia di luar sana itu penuh dengan fenomena yang menunggu untuk dipahami. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya, tapi makna apa yang akan Anda temukan dalam perjalanan Anda sendiri?